Penculikan warga negara Indonesia lagi-lagi terjadi di perairan Sulu, Filipina Selatan. 20 Juni lalu, 7 ABK Tugboat Charles disandra kelompok yang diduga terafiliasi dengan Abu Sayyaf. Padahal, belum lama berselang Indonesia baru saja membebaskan 10 dan 4 ABK warga negara Indonesia dari sekapan kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia pun bereaksi keras. Pemerintah Indonesia sudah memutuskan moratorium pengiriman batu bara akan terus dijalankan sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Filipina. Sempalan dari grup Moro National Liberation Front MNLF ini terkenal kejam. Beberapa kali sandra warga negara asing dihabisi nyawanya hanya karena tuntutan mereka akan tembusan diacuhkan. Kami berusaha menelusuri jejak kelompok Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu dengan penjagaan dari salah satu tangan kanan Nur Miswari, pemimpin MNLF Sufi the Lionheart. Peta kekuatan pemberontakan di Sulu terbelah dua. Wilayah pegunungan Patikul dikuasai gerombolan Abu Sayyaf. Sementara di ibu kota Hulo dikuasai kelompok MNLF. Meski kalah dari sisi jumlah, kekuatan persenjataan Abu Sayyaf seimbang dengan milik kelompok MNLF. Abu Sayyaf, they have their Armalite, they buy from the Philippine government, and M14, M16 they have, and M4 also they have. Can you explain the link between Abu Sayyaf groups and the government? Yeah, why not? Because starting 1976, the organization of the Abu Sayyaf is done by the Philippine government. How do you know? And this is a very broad information. Because the revolution of the MNLF, we start 1972, of course, the organization 1968, and then the fighting is 1972. When we reach 1976, the government conduct a group just to demolish, according to them, and just to divide the MNLF group. Meski sama-sama menentang pemerintah, kedua kelompok ini saling berseberangan. Bahkan organisasi MNLF kerap beradu tembak dengan kelompok Abu Sayyaf. There is one group of people asking for help to Brother Nur. When Brother Nur is in the Middle East, so he just called to our brother here, to Ustadz Habir Malik. And then Ustadz Habir Malik started to raid. Yes, yeah. More than 30 of them died. Dan setelah 9 jam perjalanan, akhirnya sampai juga saya di pusat atau di jantung dari kota Pulo, yang merupakan jantung dari Pulau Sulu, yang merupakan wilayah dari kekuasaan Moro National Liberation Front. Meskipun situasi kelihatan tenang, tapi saya juga harus tetap waspada karena wilayah ini juga merupakan wilayah kekuasaan dari Abu Sayyaf Group. Sejak pemberlakuan operasi militer di kota-kota penting di Kepulauan Sulu, penjagaan keamanan cukup ketat dan suasana tampak tegang. Masing-masing orang hanya peduli pada nasibnya sendiri. Tak ada identitas pasti yang menunjukkan keanggotaan Abu Sayyaf. Siapapun bisa jadi mata dan telinga kelompok ini. Pemerintah Filipina juga kesulitan menghadapi kekuatan kelompok ini. Demi bebaskan 7 sandera, awak kapal Tunda Charles, pemerintah berencana lancarkan operasi militer ke wilayah Sulu. Para penyandera diperkirakan bersembunyi di wilayah Parang, Sulu, Filipina Selatan. Jika benar terjadi, maka ini akan jadi babak baru penanganan keamanan di wilayah ASEAN, terutama di wilayah Indonesia dan Filipina. Ella Devianti, Raidi Fadil melaporkan untuk NET.